Halo Sobat Kabar Auto, kembali lagi di YouTube channel Kabar Auto. Nah, di sebelah gue ini udah ada mobil 200 jutaan, tapi fiturnya setara mobil 400 juta. Kenalin bro, Chery Q. Nah, ini menarik nih, ini karena crossover pertama dari Chery yang dijual di Indonesia, dan dia menggunakan penggerak rear wheel drive. Tapi bukan hanya itu yang menarik. Untuk di kelasnya dengan harga 200 jutaan, dia punya fitur yang paling banyak di kelasnya. Kira-kira apa aja nih fiturnya? Simak terus di YouTube channel Kabar Auto. Gias 2026 kemarin bener-bener jadi medan perang mobil listrik bro. Bukan cuma soal desain, teknologi atau fitur yang canggih, tapi juga soal harga. Nah, salah satu mobil listrik yang cukup mencuri perhatian di Gias 2026 adalah Chery Q. Kali ini kita bakal lihat sebenarnya selengkap apa fitur di mobil ini. Oke, jadi buat yang belum tahu, Chery Q itu ada dua varian guys. Varian yang paling biasa itu adalah varian Pure. Kalau varian yang paling atas itu adalah varian Race. Untuk harga yang varian Pure itu harganya 239 jutaan, sedangkan untuk varian yang Race itu harganya 259 jutaan. Untuk Gias 2026. Bayangin guys, mobil secanggih ini, semewah ini, harganya cuma 200 jutaan, kapan lagi gitu. Terus untuk baterai dia pakai 42,7 kWh yang memiliki tenaga 121 daya kuda dan torsi 115 Nm. Jarak tempuh mobil ini juga sudah 400 km. Menariknya semua tenaga tersebut disalurkan ke roda belakang. Memang nggak begitu impresif tenaganya, cuman untuk mobilitas di dalam kota angka segitu masih cukup baik. Kemudian perbedaan yang varian Pure sama Race itu ada di fiturnya. Kalau yang varian Race itu udah dilengkapi oleh autonomous parking. Jadi mobil ini bisa parkir sendiri guys. Bayangin 200 jutaan bisa parkir sendiri tuh gokil banget. Udah gitu, enaknya di mobil ini udah ada front trunk ya. Nih, tinggal kita pencet bagian sisi kirinya. Nah, dia akan otomatis naik. Di kelasnya yang punya cuman ini doang guys. Sekarang kita bahas nih bagian bagasinya. Ya, jadi untuk bagian depannya udah dilengkapi oleh front trunk ya. Jadi ukurannya itu 70 liter, jadi udah luas banget lah. Dan juga yang menarik, dia itu ada hole-nya atau bolongannya buat ngebuang air. Makanya ini bisa dibuat buat naruh es batu, minuman-minuman dingin. Karena nanti kalau cair ini bisa dibuang lewat kolong. Terus kita bahas bagian depannya nih. Kalau misalnya kalian udah selesai, kalian tinggal pencet aja nih. Di kelasnya goy. Di kelasnya cuma dia doang. Untuk jarak tempuh mobil ini bisa mencapai sekitar 400 km. Untuk mobilitas dalam kota maupun luar kota, mobil ini masih sangat capable banget. Bagian depannya secara desain gue suka karena bentuknya itu mengkurvi atau membulat ya. Jadi tampilannya itu unyu banget. Tapi dengan sentuhan-sentuhan modern. Contohnya seperti lampu, meskipun dia bulat, dia udah full LED. Dan juga lampunya sudah ada fitur auto. Udah gitu dia ada logo Chery-nya, serta di bagian depan ada 4 buah sensor parkir dan juga kamera. Karena di mobil ini udah ada kamera 360 derajat yang sangat jernih. Di bagian belakang juga ada aliran udara untuk yang menuju radiator. Jadi overall di bagian depan ini sangat simple dan unyuk guys. Sekarang kita lihat bagian sampingnya. Jadi untuk dimensi mobil ini tuh cukup besar untuk sebuah crossover compact ya. Dia panjangnya 4,1 meter, lebarnya 1,8 meter, dan tingginya 1,5 meter. Memang mobil ini tuh kalau didesain agak gempeng karena dia bentuknya melebar. Tapi tenang aja, di mobil ini udah ada fitur kamera 360 derajat. Artinya masuk gang-gang sempit, mobil ini masih sangat mudah banget. Terus juga di bagian samping ini banyak aksesoris yang keren menurut gue. Contohnya ini ada over fender dari warna hitam, terus ada emblem Chery-nya di bagian bawah sini. Udah gitu ada aksen garis-garis di spion kanan kirinya. Bahkan di bagian fendernya sini ada tombol buat ngebuka front trunk. Nah, kita pencet agak lama. Nah, udah. Nah, ini kalau misalnya mau tutup tinggal pencet agak lama doang nih. Yoi. Udah deh ketutup. Dan dia nutupnya halus cuy. Nah, sekarang kita lihat bagian kaki-kakinya nih. Dia untuk pelek, dia pakai pelek ring 17 ya, dibalut dengan ban 205 Profil 55. Yang gue suka itu adalah bentuk peleknya kayak logo tambah matematika. Terus dia untuk pelek single tone, dia warna hitam. Terus untuk rem depan belakang dia udah cakram guys. Jadi untuk pengereman mobil ini udah impresif banget. Nah, sekarang kita lihat di bagian belakangnya nih. Bagian belakang kurang lebih mirip-mirip sama bagian depan, dia kurang lebih mengkurvi ya, dan dia bentuk lampu juga
rada membulat, sama seperti bagian depan. Dia udah LED, udah tersedia rear defogger juga, serta dia udah tersedia kamera mundur, serta 4 buah sensor parkir di bagian belakang. Nah sekarang kita lihat nih, bagasinya seluas apa sih? Dia ada power tailgate di mobil harga 200 jutaan doang. Untuk jok keduanya itu nggak dilipat, luasnya masih cukup bagus ya, masih cukup baik untuk ngangkut galon dan koper. Tapi kalau misalnya ini dilipat, ini luasnya bisa sekitar 1520 liter. Artinya kalau kalian mau camping, mau bepergian jauh, dengan melipat jok kedua itu udah sangat luasa. Sekarang kita lihat interiornya nih. Untuk bagasinya tinggal pencet sekali aja. Yoi. Jadi di interiornya ini sangat mewah dan sangat premium ya. Jadi dia ada beberapa bahan soft touch dan didominasi dengan bahan plastik. Terus dia untuk interiornya seperti mobil Tiongkok kebanyakan, dia minim tombol fisik dan semua pengaturannya harus lewat head unit. Dan ini head unitnya itu gede banget cuy. Ukurannya 15,6 inci yang udah bisa ngatur ADAS, terus ngatur climate control, udah gitu buat ngatur kamera 360 derajat dan berbagai pengaturan yang ada di mobil ini. Tapi Chery masih menyediakan tombol fisik untuk AC, untuk audio, untuk hazard, sama front and rear defogger. Untuk jok di bagian driver enaknya pengaturannya udah elektrik, meskipun di sisi penumpang dia masih mekanikal. Tapi ini joknya juga cukup enak ya, cukup empuk, pakai bahan kulit sintetis. Di bagian konsol tengah ada wireless charging, ada phone holder, ada 2 buah cup holder, sama ada konsol box yang ukurannya itu gede banget. Terus ya yang menarik dari mobil ini tuh, dia pengaturan setirnya udah bisa tilt dan teleskopik, yang dimana itu sangat jarang di mobil 200 jutaan. Terus dia udah pakai calm shifter ya, jadi persneling ini ada di sebelah kanan, tinggal ditarik-tarik doang. Nah kita akan tes nih apa aja yang ada di head unitnya. Oke, head unitnya ini gede banget ya, 15,6 inci, ada buat ngatur open dan close tailgate, ada buat ngatur ambient light, ada buat ngecek persentase baterai dan juga energi yang kepake. Terus ada mode berkendara, ada eco, normal, sama sport. Dan begitu kita aktifin dia akan bunyi, ada soundtracknya, keren ya. Terus ada 20 fitur ADAS yang kalian bisa atur lewat head unit. Ada vehicle status, ada tire monitoring pressure, dan juga enaknya di mobil ini udah tersedia kamera 360 derajat ya. Kita bisa setting di sini. Nah, untuk yang 3D-nya bisa banget nih. Ada tampilan visual di mobilnya. Dengan mobil harga segini sih gokil banget ya fitur-fiturnya cuy. Terus ada panel instrumen yang ukurannya memanjang, dia ada persentase baterai, penampilan kecepatan, sama range dari jarak kita. Memang di mobil ini tuh belum ada panoramic roof ya, maupun panoramic sunroof. Cuman kita tuh nggak bisa komplain, karena harga mobil tuh terjangkau banget cuy. Kecuali kalau misalnya 400 juta, 500 juta nggak ada sunroof ya, boleh lah komplain. Tapi dengan harga segini ya, wajar aja lah nggak ada sunroof. Sekarang kita lihat ke bagian belakangnya. Oke, ini dia rak duanya, jadi ya karena dimensinya itu 4,1 meter, dia punya legroom yang lega banget. Punya legroom yang lega, sama dia punya headroom yang juga lega. Memang karena posisi baterai ini di bawah ya, jadi posisi duduk di belakang itu rada sedikit tinggi. Jadi kaki kita tuh tinggi, seperti lagi lesehan ya. Karena memang posisi baterai di bawah, tapi masih cukup nyaman kok, nggak ngangkang gitu posisinya, dan kaki kita bisa diselonjorin ke bagian kolong jok. Sayangnya di belakang ini belum dilengkapi oleh armrest ya. Baru cuma seat belt sama headrest. Terus meskipun di atas nggak ada apa-apa ya, dia naruh AC-nya itu di konsol tengah. Di konsol tengah, sama dia untuk di belakang udah full power window. Power window-nya udah auto guys, gokil. Untuk jok ini pelipatannya 60-40 dan dia pakai bahan yang cukup halus untuk diduduki saat perjalanan jauh. Oke, jadi kesimpulannya Chery Q itu adalah sebuah hatchback EV yang sangat value for money di kelasnya untuk saat ini ya. Ya gimana enggak dengan harga 200 jutaan, tapi fiturnya paling lengkap di kelasnya dan juga punya kualitas yang nggak kaleng-kaleng. Mulai dari front trunk 70 liter di depan yang bisa dibuka otomatis pakai tombol defender, layar super besar 15,6 inci. Terus ada kamera 360 derajat, dilengkapi sampai 20 fungsi ADAS di varian tertingginya, Autonomous Parking Assist. Hal ini bikin value-nya menarik karena cuma mobil ini yang punya fitur tersebut di harga 200 jutaan. Fitur ini juga cocok untuk pemula yang belum mahir melakukan manuver parkir. Plus daya jelajahnya tembus hingga 400 km sekali cas. Nah makanya kalau kalian lihat, loh, booth Chery diserbu pengunjung guys, karena saking memang mobil ini tuh value for money gitu. Jadi sekian untuk video kali ini, sampai jumpa di video Kabar Auto selanjutnya. Dadah!